Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di market update ya atau mid-year update Indonesia Economic and Market 2020 mid-year update. Judulnya Indonesia Ekonominya Shaken to its Core. Market update ini nanti akan dibawakan oleh kami sendiri dari tim research Philip Sekuritas Indonesia. Nanti juga ada dari tim Philip Asset Management. Nanti juga ditutup oleh sesi Q&A. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita konfirmasi dulu suara dan layarnya aman ya, terdengar dan terlihat dengan jelas. Ya, aman nampaknya. Terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja untuk sesi awal tentang makroekonomi dan update-nya dan view-nya akan dibawakan oleh Pak Jasa. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Kita mulai saja dengan perkembangan ekonomi Indonesia di akhir semester 1 2020. Kalau kita lihat di graf yang ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ya. 1,9% itu kita memakai yang dari BI, ini adalah yang paling optimis 1,9. Namun yang paling pesimis dari OECD yaitu minus 3,9 hingga minus 2,8. Jadi memang konsensusnya tahun ini Indonesia pertumbuhan ekonominya kemungkinan besar akan 0% atau bisa juga menjadi minus ya, dengan kuartal kedua ini diperkirakan akan menjadi titik terendahnya setelah di kuartal pertama. Kalau kita lihat di Cateng ini turun menjadi 2,97%. Di kuartal 2 ini diperkirakan pertumbuhannya year on year akan minus, sementara di kuartal 3 juga masih akan minus meskipun lebih sedikit dibandingin kuartal 2, sehingga di akhir kuartal 3 tersebut kita bisa mengkonfirmasi apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak. Dan di kuartal 4 tentunya kita mengharapkan sudah mulai ada rebound ya. Dan kalau kita lihat juga di proyeksi untuk tahun depan, reboundnya cukup signifikan ya, pertumbuhannya antara 4 hingga 6% diperkirakan tahun depan. Jadi memang pandemik virus corona ini mengguncang ekonomi Indonesia hingga ke fondasinya atau dasarnya, yang mana itu adalah konsumen dan juga investasi. Kita bisa lihat di Cateng ini konsumen selama ini stabil di sekitar 5%-an, namun di kuartal 1 kemarin turun cukup jauh. Sementara kita lihat juga di atasnya investasi juga selama ini tumbuhnya cukup baik, namun tahun kuartal lalu, kuartal 1 maksud saya, pertumbuhannya juga sangat kecil. Jadi memang tahun ini diperkirakan ekonomi Indonesia kemungkinan besar akan berada dalam resesi. Kalau kita lihat dari konsumsi, memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah mencatatkan pencapaian yang baik ya. Kalau kita lihat dari pendapatan per kapita dalam 5 tahun terakhir ini naik terus ya. Setelah sempat mengalami penurunan, tingkat pengangguran dan juga kemiskinan tahun ini diperkirakan akan naik. Ini kalau kita lihat tingkat kemiskinan sudah mulai naik. Ini data bulan Februari, padahal apalagi nanti kalau sudah data yang paling terkini keluar juga tentunya akan lebih naik lagi. Kalau untuk data unemployment belum terlihat kenaikannya, namun
rilis data berikutnya adalah bulan Agustus ya, ini diperkirakan juga pasti akan naik. Sementara kalau dari sisi Gini ratio yang mengukur ketimpangan sosial juga per bulan Maret ini stagnan ya. Sebelumnya kita sempat turun meskipun penurunannya sangat lambat, namun terakhir flat, dan ini kemungkinan juga bisa naik lagi nih karena pandemik ini, sehingga indeks penderitaan atau misery index yang diukur melalui tingkat pengangguran ditambah inflasi juga kemungkinan akan naik karena tingkat penganggurannya kami perkirakan akan melonjak sementara inflasi masih lemah. Jadi walaupun demikian kami perkirakan akan naik sedikit misery index-nya. Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa kemunduran ya dalam jangka pendek ini dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat dari inflasi memang rendah ya, rendah sekali bahkan karena sudah menyentuh batas bawah dari target inflasi yang dicantumkan Bank Indonesia itu 2%, sementara inflasi bulan Juni kemarin 1,96% year on year-nya. Sementara kalau kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen dan penjualan retail juga di kuartal 1 kemarin turunnya tajam sekali ya. Kami perkirakan di kuartal 2 ini juga masih akan rebound, cuman tidak terlalu tinggi ya, karena memang pandeminya masih berlangsung gitu. Penurunan indeks kepercayaan dan penurunan penjualan retail ini juga berpengaruh pada sektor manufaktur Indonesia yang mencatatkan kontraksi sangat tajam di kuartal 1 kemarin. Karena memang tidak ada atau pelemahan daya beli masyarakat, itu bisa dilihat juga dari data kredit konsumen ya, yang pertumbuhannya juga semakin melambat, bahkan untuk kredit kendaraan bermotor sudah mencapai pertumbuhan negatif. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi investasi atau pembentukan modal bruto tetap, itu kalau kita lihat di chart 11 ini tahun 2017-2018 investasinya naik tajam ya, dan investasi ini penting karena memang membantu untuk menurunkan tingkat pengangguran. Namun di tahun 2019 turun ini karena memang di tahun ini pemerintah melakukan mega proyek ya, melakukan groundbreaking mega proyeknya banyak, sementara tahun 2019 ini kita tahu adalah tahun politik sehingga sudah agak berkurang. Kalau kita lihat ini adalah investasi langsung pihak swasta ya, pencapaiannya di semester pertama ini cukup rendah ya kalau dibandingkan dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah. Sementara yang catatan ini adalah ini menunjukkan bahwa memang pada tahun 2017-2018 PMTB naik, sementara investasi swasta justru turun. Ini karena memang yang menopang adalah investasi dari pemerintah berupa proyek infrastruktur. Namun di tahun 2019 pemerintah mengurangi infrastrukturnya dan swasta mulai naik investasinya. Kalau kita lihat juga dibandingkan di sini kan juga naik tipis ya investasi swastanya. Kalau kita bandingkan PMTB dengan sektor konstruksi juga secara historikal berjalan seirama ya. Jadi memang pembangunan aset-aset tetap terutama yang berbentuk bangunan cukup mendorong kinerja dari PMTB sebagai motor dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ini. Kalau kita lihat di sini PMTB kita bandingkan dengan permintaan semen domestik juga secara historis sejalan ya. Namun meskipun investasi ini menciptakan lapangan kerja yang banyak, ini juga bisa dianggap pisau bermata dua karena investasi ini memicu import yang besar juga ya, terutama dalam bidang permesinan.
dan juga bahan-bahan baku, sehingga akan membuat defisit neraca berjalan Indonesia, defisitnya bakal turun lebih tajam lagi, dan itu akan menekan rupiah. Kalau kita lihat di sini, setiap investasi terhadap GDP-nya naik, CAD-nya cenderung untuk lebih dalam lagi. Untuk utilisasi kapasitas per kuartal 1 kemarin mencapai 75%. Jadi kapasitas penuh bagi sebuah ekonomi bukan 100%, 80% pun sudah dapat dianggap full capacity ya. Jadi kami perkirakan kapasitas industri Indonesia masih akan menurun ya di kuartal 2 dan 3 ini, mendekati level 70-an. Sementara di chart yang ini adalah kita lihat ini adalah persediaan dari perusahaan manufaktur dan juga retail ya. Kalau kita lihat di sini persediaannya tinggi karena memang belanja masyarakat juga lumayan tinggi dan stabil ya. Sehingga rasio persediaan terhadap penjualannya juga semakin turun. Ini bagus, namun pas di sini ini kita lihat bahwa memang PSBB ya terutama itu membuat memang konsumen tidak belanja, sehingga itu juga mempengaruhi pelaku usaha dalam mengatur persediaannya, dan juga pabrikan juga dalam mengatur tadi kapasitas, utilisasi kapasitasnya. Kalau kita ke ekspor impor, di semester 1 ini ekspor impor kita atau neraca perdagangan masih mencatatkan surplus ya. Ini karena memang pertumbuhan ekspor yang masih minus, kalau kita lihat di sini lebih rendah dibandingkan dengan penurunan impor yang sudah mendekati double digit ini ya semuanya. Jadi memang karena itu karena penurunan ekspor lebih lambat dari penurunan impor, sehingga neraca perdagangan hingga semester 1 ini masih surplus. Kalau kita bandingkan import dan juga inflasi di tingkat produser juga secara historis berjalan bersama ya, dan ini juga menjadi kendala karena import barang dari luar negeri dengan kurs yang rupiah yang cenderung melemah, tapi produsernya tidak bisa menyerahkan atau menaikkan harga karena mereka melihat memang daya beli masyarakat sedang melemah. Jadi itu yang akan mengerus tentunya profitabilitas dari korporasi maupun emiten yang ada di indeks dalam beberapa kuartal ini. Kalau dari belanja pemerintah sendiri, kita lihat dari kebijakan fiskal kita, rasio utang luar negeri terhadap PDB bisa dibilang stabil ya, ini sekitar di bawah 40 masih. Sementara untuk tahun ini diperkirakan memang defisit APBN akan melebihi 3% yang ditentukan oleh undang-undang, bahkan bisa mencapai 6% karena memang kalau kita lihat di sini defisit APBN itu juga membantu untuk menurunkan tingkat pengangguran ya. Kalau kita lihat di sini defisitnya melebar, harusnya ini nanti tingkat penganggurannya juga akan naik ya. Jadi itu dibutuhkan belanja dari pemerintah, karena memang tadi kita lihat swastanya juga masih melihat wait and see ya, apakah konsumer sudah mulai belanja atau belum. Kalau kita lihat juga di sini yang ini adalah target dari belanja pemerintah untuk tahun ini, jika memang naiknya cukup tajam ya dibandingkan tahun lalu. Tinggal kita melihat seberapa besar penyerapannya tentunya untuk menilai efektivitas dari kebijakan fiskal. Untuk alokasi belanja masih didominasi oleh pemerintah pusat, sementara dana transfer ke daerahnya juga relatif stagnan ya. Kita ke external balance atau neraca pembayaran. Nah, kalau kita lihat di sini ada dana keluar dari Indonesia ya, yaitu dari tadi kita lihat
dari current account defisit dan juga defisit di neraca keuangan atau finansial, sehingga menggerus cadangan devisa Indonesia. Kalau kita fokus yang ke bawah ini yaitu current account deficit ya, di sini kalau kita lihat memang sejalan juga dengan rupiah. Jadi kalau current account defisitnya kecil, rupiahnya menguat gitu ya. Karena memang berarti dana yang keluar lebih sedikit atau permintaan untuk dolar akan menurun. Dan kalau kita lihat di financial account ini untuk portfolio account-nya atau dana yang ke pasar saham dan obligasi masih minus per kuartal 1 kemarin, namun investasi langsung tadi FDI untuk asing masih positif ya. Dan ini adalah cadangan devisa kalau kita bandingkan dengan kebutuhan impor, masih cukup baik karena kebutuhan impornya masih di atas 7 bulanan, padahal standarnya cuma 3%-an, jadi masih menurut kami masih cukup baik, belum mengkhawatirkan seperti itu. Dan untuk nilai tukar US dollar atau rupiah terhadap dolar Amerika sendiri, kami perkirakan dalam jangka menengah ini akan stabil di kisaran 14.100 hingga 14.500 ya. Karena memang kalau kita lihat dolar Amerika ke depannya akan melemah, karena apalagi jika pandemi virus corona di Amerika terus berlangsung tanpa terkendali ya, itu jadi membuat orang melihat prospek pemulihan ekonomi Amerika Serikat akan terhambat, sehingga mereka memilih ke tempat lain, apalagi kayak seperti Eropa kan kasus virus coronanya sudah mulai terkendali ya, dan juga stimulusnya sudah mulai berjalan. Tentunya itu juga akan membuat pelemahan US dollar tentunya. Namun karena kita ingin mengenjot ekspor kita, maka tentunya BI tidak akan membiarkan rupiah menguat terlalu tajam. Itu makanya kami melihat rupiah masih akan berada di atas 14 ribuan ya, untuk menopang kinerja ekspor kita. Chart di sebelahnya kita bisa lihat volatilitas rupiah di bulan Maret April cukup tinggi ya, karena memang waktu itu rupiahnya langsung ke 16 ribuan ya dari 14 ribuan. Namun ini berangsur-angsur akan kembali turun tentunya. Dan juga kurs USD IDR ini kalau kita sandingkan dengan leading indicator yang dibuat oleh OECD juga cukup sejalan ya. Jadi kita lihat memang di sini tentunya akan ada pembalikan arah di CLI dan juga USD IDR. Namun masih belum untuk CLI-nya masih belum di atas 100 tentunya, karena itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Dan ini adalah grafik mengenai utang luar negeri Indonesia. Kalau kita lihat utang luar negeri pemerintah sempat turun ya, sementara utang luar negeri swasta terus naik. Dan ini adalah salah satu potensi dari permintaan dolar tentunya ya, kalau memang harus membayar bunga dan segala macam. Kita ke kebijakan moneter. Kalau kita lihat di sini kebijakan moneter cenderung longgar ya, atau easing, karena BI menurunkan suku bunga terakhir hingga 4%. Kalau kami melihat memang ruang penurunan suku bunga sudah mulai berkurang ya, karena skema burden sharing antara pemerintah dan BI sudah mulai jelas. Jadi mungkin BI lebih pada membeli surat utang yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan di pasar primer maupun di pasar sekunder ya, daripada hanya memainkan suku bunga acuan. Karena meskipun memang kalau kita lihat di sini inflasinya
rendah, namun ada kemungkinan juga inflasi akan mulai merangkak naik. Kalau kita lihat di sini inflasi inti dan juga pertumbuhan uang beredar, kita lihat di sini pertumbuhan uang beredarnya naik tajam, namun karena memang ada PSBB, jadi tidak bisa belanja sehingga harga-harga cenderung tidak naik bahkan turun ya, karena memang tidak ada pembelinya. Tentunya penjual berusaha untuk mengurangi inventory atau persediaan mereka. Dan juga di chart berikutnya adalah kalau kita bandingkan antara suku bunga acuan BI 7-day reserve rate dengan pertumbuhan kredit, juga ini memperlihatkan bahwa memang permintaan untuk kredit belum ada ya, meskipun suku bunga acuan sudah diturunkan ini, karena memang tentunya tadi para pelaku usaha dalam investasi mengambil sikap wait and see, dan juga tentunya konsumer dalam berbelanja juga lihat-lihat juga, karena memang tadi kita lihat banyak PHK gitu ya, jadi prospek kedepannya mereka harus lihat dulu. Kalau memang lebih cerah prospek kedepannya, mungkin mereka akan mulai membelanjakan uangnya kembali. Namun kalau tidak, mereka lebih pada membeli barang-barang yang esensial saja. Dan kita ke pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat dari persepsi risiko, memang sempat ada kenaikan tajam ya di bulan Maret April lalu, namun sudah perlahan-lahan turun. Kita lihat dari berbagai indikator yang kami monitor terus sudah mulai turun semua ya, termasuk di sini CDS-nya juga sudah mulai kembali turun, dan kami lihat memang masih berpotensi untuk kembali terus menurun ya, karena memang jika tidak ada gelombang kedua gitu di pandemi virus corona ini, tentunya Indonesia di kuartal 4 kan kami prediksi tadi sudah mulai ada rebound ya. Dan kalau kita lihat juga di chart yang ini adalah aliran dana asing untuk tadi portfolionya sempat minus, kita lihat tadi di mana, di balance of payment ya. Namun kalau kita lihat dari kinerja IHSG di semester 2 ini yang sudah naik tajam, kami perkirakan harusnya sih dana luar negeri sudah mulai masuk juga ya. Ini tercermin dari kinerja atau return IHSG di kuartal kedua ini. Nah, ini kalau kita lihat lagi di sini memang terjadi dana keluar yang sangat besar dari pasar Sun, dan belum kembali ya, kembalinya baru sedikit. Jadi kami melihat memang untuk menarik dana asing ini masuk kembali ke Sun, tentunya BI tidak menurunkan suku bunga lagi, karena untuk menopang dari yield yang ditawarkan oleh Sun, sehingga menarik bagi investor asing ya, yang kemungkinan di negaranya sendiri mungkin suku bunganya sudah mendekati 0 gitu. Jadi kalau mereka mencari yield tentunya di Indonesia, dan itu juga salah satu lagi alasan kenapa menurut kami BI tidak menurunkan suku bunganya lagi hingga akhir tahun ini. Dan kalau kita lihat ini adalah kinerja dari indeks obligasi dan juga indeks saham mulai dari Januari 19. Memang pasar obligasi Indonesia masih lebih menjanjikan ya dibandingkan dengan saham. Jadi ini kami menggunakan data mingguan, jadi ini per minggu lalu ya. Sementara kalau kita lihat sendiri khususnya di IHSG, memang penurunannya di kuartal 1 itu cukup dalam ya, lebih dalam dibandingkan di tahun 2015 dan juga di tahun 2008, sehingga kami lihat juga mungkin reboundnya kalau kita lihat di dua bearish market sebelumnya, reboundnya juga tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Dan ini adalah return sektoral untuk IHSG hingga akhir Juni kemarin. Jadi memang yang paling parah itu adalah sektor
utilitas ya seperti pegas, disusul oleh sektor real estate. Yang lumayan adalah healthcare dan juga consumer staples ya seperti poultry, makanan, minuman dan sebagainya. Sementara telekomunikasi juga lumayan ya. Dan ini adalah bobot sektor di IHSG per Juni 2020. Jadi 35%-nya bobot IHSG itu berasal dari sektor finansial, yaitu perbankan khususnya, dan juga multifinance, asuransi. Sementara berikutnya 20,7% berasal dari consumer staples ya, ada plantation di situ, poultry. Jadi memang sektor finansial masih jadi ini ya penentu arah IHSG ke depannya. Namun kalau kita lihat tadi pertumbuhan kredit yang melambat, ya meskipun suku bunganya sudah turun, kami melihat memang sektor perbankan ini paling tidak masih belum ini ya menarik ya, karena memang masih ada ancaman dari NPL, tentunya karena memang akibat dari pandemi ini ya. Jadi itulah sekilas mengenai ekonomi Indonesia dan pasar modal Indonesia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zami. Ya, terima kasih Pak Jasa. Sedikit sebelum kita masuk sektor, berikut tertampil ini ya, PE band dan PBV band daripada IHSG sendiri, forward PE band. Memang dari segi PE di tengah ketidakpastian ya, laba perusahaan agak sudah melebihi average ya. Kalau dari segi PE, average-nya yang tengah ini dengan kenaikan ya rally dari bulan April Mei lah ya hingga Juli ini memang tidak didukung oleh ekspektasi akan kenaikan laba juga. Kelihatan laba masih banyak direvisi ke bawah ya oleh konsensus analis juga. Tapi kalau kita lihat dari PBV band, memang juga kan agak susah ya untuk forecast EPS. Alangkah baiknya kita juga memakai PBV band gitu ya, karena book value juga menggambarkan ada exposure kepada balance sheet ya. Jadi book value kalau secara PBV masih di bawah -2 standar deviasi ya dari rata-rata PBV-nya selama ini 15 tahun lebih ya, kurang lebih itu sih. Kemudian target IHSG kita hingga akhir 2020 memang semuanya minus ya, EPS growth-nya, forecast-nya. Tapi kalau misalnya minus 8% dengan asumsi minus 8% EPS, kemudian PE target kita pakai 16,9 kali, kita ekspektasikan JCI atau IHSG akan berada di 5970 pada 2020. Bear dan most bear-nya, demikian juga dengan bull-nya juga tertera ya. Ini sedikit tentang komoditas, bahwa ya seperti tertera lah ya, banyak komoditas yang memang tertekan oleh akan pandemi virus corona ini, tapi beberapa juga sudah mulai recovery ya. Ya kalau gold mah memang ya dari awal tahun menunjukkan kenaikan dan sekarang sudah berada di level tertingginya ya sejak 2011, dan banyak juga yang mengekspektasikan akan membentuk all time high ya. CPO juga demikian ya, sejak bulan Maret sudah menunjukkan bottomnya dan perlahan-lahan mulai bangkit. Demikian juga dengan nikel, oil juga demikian, sempat
minus ya waktu itu ya kalau kontrak berjangkanya, tapi call ya yang memang belum terlihat signifikan gitu ya recovery-nya. Itu untuk komoditasnya. Dari telekomunikasi, kalau kita lihat memang disebabkan oleh PSBB dan juga ya COVID-19 ini yang mulai merebak, mulai PSBB sehingga juga membentuk ini ya kebiasaan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah semakin besar dan meningkatkan demand akan mobile data ya. Seperti di Telkom, peningkatan data ini mencapai 41,7% itu di kuartal 1 ya, seperti terlihat ISAT 63%, XL 40,8%. Kemudian juga memang juga beberapa emiten telekomunikasi juga beradaptasi gitu ya dengan adanya peningkatan demand ini gitu ya, untuk meningkatkan subscriber juga mengintroduce kuota ketengan ya yang memang digunakan untuk mendrive atau mengcapture ya demand-demand yang ada di market seperti itu. Ini untuk highlight sedikit ya, Telkom, XL dan juga ISAT memang cukup baik ya, walaupun Telkom agak sedikit melemah pendapatannya maksudnya ya, 1,9% year on year, tapi XL dan ISAT cukup baik ya, 8 hingga 9%-an kenaikan daripada pendapatan. Karena juga Telkom walaupun baik tadi ya secara data, tapi penurunan daripada jasa legacy dan juga enterprise ya, yang memang juga disebabkan banyak delay-nya proyek, juga cancelan di cancel ya, seperti proyek-proyeknya seperti itu, kemudian delay dan perubahan segala macam menyebabkan adanya penurunan sedikit daripada revenue-nya. Tapi secara bottom line utamanya dari EBITDA ya cukup baik, kenaikan 7% Telkom, XL 39,7% dan ISAT 10%. Berikut sedikit dari EV/EBITDA band-nya. Ketiganya masih berada di range bawah ya. Telkom masih minus 2 standar deviasi, XL minus 1 standar deviasi, demikian juga dengan ISAT. Berikut untuk target price-nya untuk ketiga emiten tersebut, dan jika ingin membaca reportnya bisa login ya ke Poems dan menuju submenu research. Demikian. Lalu untuk tower cukup defensif ya selama kuartal 1, kuartal 2 ini, dan terlihat saham-saham seperti TOR dan TBIG cukup baik performanya year to date. Karena juga memang kompetisi daripada industri Telkom dan juga ekspansi untuk 4G memang memberi prospek cerah ya pada industri tower telekomunikasi ini. Karena juga memang beberapa emiten telekomunikasi juga melakukan tower sale dan leaseback gitu ya, sehingga secara balance sheet juga tidak terlalu terbebani emiten telekomunikasi dan dapat ruang gerak lebih gitu ya untuk berekspansi lebih lanjut. Tower company punya profit margin yang besar dengan average kurang lebih 85% dan juga mulai diversifikasi usahanya kepada fiber optik dan DAS ya. Sedikit untuk tower tenan di Indonesia ini secara industri memang masih dari independent tower contoh masih didominasi oleh TOR dan TBIG. Berikut untuk EV/EBITDA band-nya, tower dan TBIG memang tower agaknya cukup kencang ya naiknya, karena memang juga menjadi pilihan di saat defensif strategi era seperti itu ya, dan juga memang agak lebih unggul daripada TBIG dari segi margin, juga ini ya hutang yang cenderung lebih kecil dibandingkan TBIG. Untuk plantation
bahwa kita ekspektasikan bahwa CPO masih masih rendah di segi inventory-nya. Kemudian juga maksudnya akan tetapi demand diprediksi akan akan rising gitu ya, perlahan-lahan. Dan terlihat juga sudah mulai terrefleksi di harga komoditasnya, apalagi social restriksi atau PSBB lah ya, yang mulai dilonggarkan di India dan Cina, yang memang konsumen terbesar daripada CPO cukup memberikan andil. Demikian juga implementasi daripada B30 juga mendongkrak daripada demand daripada CPO. Kalau ini dari financial highlight-nya ya, utamanya sih cukup baik performa daripada emiten-emiten CPO, karena juga memang dibandingkan rendahnya harga CPO di 2019, khususnya di kuartal 1 2019. Berikut untuk PE dan PE band untuk AALI dan LSIP beserta target price-nya ya. Kemudian untuk batu bara tadi kita lihat ya, memang rebound-nya belum terlalu banyak, tidak seperti seperti komoditas yang lain, karena juga memang mungkin under pressure sejak pertengahan 2018 ya. Memang dari IEA di 2019 masih punya pertimbangan bahwa call demand daripada global masih resilient ya, 2019 sampai 2024, utamanya dari China dan India, demikian juga dari Asia Tenggara ya. Tapi memang 2020 ini di luar ekspektasi karena COVID-19 sangat merusak ya daripada demand call sendiri. Akan tetapi memang recovery yang pelan-pelan daripada negara-negara konsumen tersebut pasti juga berdampak kepada harga, walaupun memang belum terlalu signifikan ya. Opportunity daripada call ini salah satunya adalah proyek untuk elektrifikasi di Indonesia, kemudian juga pengembangan DME untuk gasifikasi batu bara gitu ya, sebagai substitusi daripada LPG akan menjadi opportunity untuk komoditas batu bara. Berikut PBV band daripada PTBA, ITMG dan Adaro yang memang juga masih di range bawah ya, -1 kurang lebih di -1 standar deviasi daripada rata-rata 5 tahunnya. Untuk semen juga mulai mulai menanjak, walaupun memang ada seasonality sedikit, khususnya di bulan Juni ini 32% kenaikan year on year, akan tapi memang sedikit dikarenakan oleh lebaran tahun kemarin itu ada di bulan Mei. Tapi paling tidak dengan kenaikan ini year to date konsumsi semen itu semakin berkurang, menurun maksudnya hanya -6,4%. Utamanya sih karena bulk ini 15% penurunannya, khususnya daripada demand daripada sektor infrastruktur. Back market -3% year to date, itu karena menurunnya demand dari proyek-proyek properti seperti itu ya. Dan kita ekspektasi second half akan ada recovery karena memang juga secara seasonality cukup baik ya second half dibandingkan first half. Kemudian walaupun demikian kami masih expect pertumbuhan atau recovery pelan-pelan ya, sehingga pengurangan atau penurunan secara full year akan berkurang dan hanya -4% seperti itu. Berikut saham-saham semen PE dan PB band-nya dari SMGR dan INTP khususnya ya. Dan ini Weton ya, salah satu precast yang memang juga masih tertekan ya oleh rendahnya realisasi kontrak baru yang memang juga tadi ya masih ada kaitannya dengan semen tadi ya, karena infrastruktur belum terlalu bergeliat walaupun sudah ada kelihatan
pertambahan gitu ya, kontrak baru di bulan Juni. Kita masuk ke sektor PIX. Sektor PIX ini waktu itu kita berikan ya pada kuartal 1 2020 kita buat market update juga. Berikut ada sektor PIX-nya dan return-nya cukup lumayan selama 3 bulan ini. Yang ini selama 3 bulan ya, ini sampai hari kemarin atau 2 hari yang lalu. Kurang lebih average return ya 36% kalau 3 bulan sampai Juni saja gitu ya. Kalau average return sampai 22 Juli 2 hari yang lalu sekitar 20%. Dan juga kurang lebih masih on track ya skenario kita yang kita berikan pada kuartal 1 kemarin ya, update kuartal 1 kemarin. Bahwa 3.900 sudah menjadi bottom dan perlahan-lahan mulai naik walaupun ekspektasi oh ya ini betul ya, pada kuartal 1 kemarin kita ekspektasikan 5.000-an pertama, walaupun 5.500 waktu itu belum tersentuh ya, tapi 5.000 masih on track dan sebetulnya tidak jauh-jauh ya, sehingga tadi ekspektasi kita secara Fourier kurang lebih 5.900 ya, kalau memang realisasi atau downside risk seperti ya second wave daripada COVID dan juga ya perlambatan ekonomi tidak terlalu dalam seperti itu, masih realistis lah seperti itu ya. Nah ini kurang lebih update untuk stock picks-nya untuk kuartal 3 ini. Ini sudah diupdate standar deviasi daripada PI 5 tahun ke belakang, standar deviasi daripada PBV 5 tahun ke belakang. Memang beberapa masih ada yang sama. Ini abaikan saja ya karena nggak ada bintangnya ya di sini. Sekarang sudah diupdate ininya diskonnya lah ya. Ini berdasarkan tadi rata-rata 5 tahunnya. Nah, boleh diperhatikan dan dipilih semakin murah maksudnya semakin bagus ya seperti itu. Kurang lebih itu sih ya dari kami tim research Philip Sekuritas. Lanjut kita kepada Philip Asset Management. Sambil kita buka filenya, kita sapa dulu dengan Mas Faruk ya. Itu dia sebagai fund manager di Philip Asset Management. Ya, selamat sore Mas Faruk. Silakan langsung saja untuk sesi presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Zami atas paparan dari presentasi market outlook di semester 1 ya. Ya, kalau untuk sekarang sih sebetulnya mungkin jangan di next dulu, biar covernya aja dulu. Ya, thank you. Ya, untuk hari ini, untuk sore hari ini, saya coba untuk sharing sebetulnya, bukan maksud untuk menggurui. Jadi kita sharing aja soal strategic asset allocation ya. Jadi strategic ini merupakan memang yang sangat penting untuk dijadikan guidance kita dalam berinvestasi selama 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi semua pengelola dana itu baik fund manager ataupun kita sebagai self manage atau yang memanage portofolio kita sendiri, itu sebisa mungkin kita harus memiliki guidance dari aset alokasi mana aja sih yang akan kita tempatkan selama 1 tahun ke depan gitu ya. Nah itu tujuannya untuk mencapai target return yang maksimal gitu untuk tiap-tiap aset yang kita investasikan. Nah selain itu biasanya
strategic asset allocation ini atau yang biasanya kita singkat tuh SAA gitu ya, ini biasanya harus kita review itu setidaknya setiap 3 bulan sekali, jadi setiap kuartal gitu ya. Atau mungkin ini juga bisa kita review pada saat terjadi perubahan dari segi data makroekonomi yang cukup signifikan gitu. Jadi ini bisa kita coba untuk lihat apakah data-data makroekonomi yang sudah keluar itu masih sesuai ekspektasi atau enggak. Kalau misalnya memang terjadi perubahan secara signifikan seperti COVID-19 kemarin gitu ya, di sini kita bisa melakukan adjustment terhadap strategic asset allocation yang sudah kita buat itu gitu. Terutama balik lagi mengacu pada data-data ekonomi yang akan keluar atau yang sudah keluar kayak gitu. Nah, untuk tahapan-tahapannya di sini sebelum membuat SAA yang harus kita tahu adalah yang pertama kita ada 3 tahapan ya untuk membuat SAA. Yang pertama itu adalah mengenali jenis-jenis kelas aset, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah mengenali profile liabilities kita atau profile liabilities di perusahaan gitu ya. Terus yang ketiga mengenali risk profile masing-masing kayak gitu. Jadi itu tahapan-tahapannya akan kita bahas sebenarnya sore hari ini. Nah, coba di next Mas Dani. Oke, pertama ya kita akan bahas soal mengenali kelas aset dulu, jenis-jenis kelas asetnya. Nah, di dunia financial market ini kita tuh ada beberapa kelas aset yang harus kita tahu sebelum menentukan SAA. Nah, yang pertama itu adalah money market related. Lalu yang kedua ada fixed income related. Lalu yang ketiga itu ada equity related. Sebetulnya ada satu lagi yaitu adalah alternative investment related gitu ya. Tapi yang akan kita bahas fokusnya adalah di money market, fixed income dan juga equity saja. Nah, setelah kita mengenali kelas asetnya, di situ kan money market itu ada banyak ya. Money market itu ada term deposit atau juga DOC, terus juga ada deposito berjangka gitu ya, atau ada NCD, ada money market fund gitu. Nah, itu akan kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada deposito berjangka ya. Nah, deposito berjangka di sini sebenarnya seharusnya kita semua udah paham lah seperti apa sih deposito berjangka. Kita menaruh sejumlah uang di bank, lalu si bank ini memberikan kita tingkat yield yang mau dikeluarkan oleh si bank tersebut, dan tingkat yield tersebut yang akan menjadi keuntungan kita. Seharusnya itu udah menjadi best common practice ya di market ya. Nah, cuma di sini yang kedua kita ada NCD atau yang biasa disebutnya Negotiable Certificate of Deposit. Nah, NCD ini singkat katanya itu gampangnya ini mirip seperti obligasi yang dijual diskon gitu. Jadi kita bisa mendapatkan NCD ini dalam harga yang murah. Nanti pada saat sudah mature, NCD ini akan dijual di harga par gitu ya, di harga 100. Jadi kita mendapatkan return dari spread harga tersebut kayak gitu. Itu income stream yang bisa kita dapat dari segi NCD tersebut. Nah, satu lagi itu ada yang namanya money market fund gitu ya, atau pasar uang, reksadana pasar uang. Jadi di situ kita mendapatkan income stream-nya dari selisih NAP atau nilai aktiva bersih yang kita dapat saat pembelian, lalu selisih dari harga NAV di marketnya setelah berjalan kemudian hari itu akan menjadi tingkat return kita yang akan kita dapatkan kayak gitu. Itu dari money market related. Nah, sekarang kita beralih ke fixed income related gitu ya. Nah, fixed income related ini ada dua, ada government bonds sama corporate bonds. Nah, yang kalau government bonds di sini kita ada fixed rate gitu ya, FR. Itu yang akan menjadi benchmark untuk government bonds biasanya. Lalu ada PBS, Project Based Sukuk. Lalu
ada Indon itu adalah obligasi yang berdenominasi USD gitu ya, dolar. Lalu sebenarnya ada satu lagi yaitu adalah variable rate kayak gitu. Nah, income stream-nya dari mana kalau untuk yang government bond? Ini income stream-nya kita bisa mendapatkan keuntungan dari kupon yang kita dapat setiap semester gitu. Kalau government bonds itu dia bagiin kuponnya tiap semester gitu ya. Nah, itu kita akan dapat kuponnya. Lalu ditambah lagi kalau misalnya kita mau jual government bonds tersebut, itu kita bisa dapat capital gain-nya gitu ya, dari selisih harga market dikurangin dengan harga modal yang kita punya di portofolio. Itu dari government bonds. Nah, lalu lanjut ke corporate bonds. Dari corporate bonds, di sini kita ada senior bonds, subordinate bonds, terus ada MTN, dan juga suku korporasi. Nah, ini juga sama kalau corporate bonds dengan juga government bonds. Jadi income stream-nya mereka dapat dari kupon dan juga capital gain dari harganya. Tapi perbedaannya adalah kalau corporate bonds ini membagikan kuponnya itu tiap 3 bulan sekali. Jadi kalau government bonds tadi membagikan kuponnya tiap 6 bulan sekali per semester gitu ya. Kalau corporate bonds ini tiap 3 bulan sekali. Kayak gitu. Nah, terakhir ini dari equity related ya. Nah, kalau equity related ini ada self manage, jadi kita sendiri yang mengelola portofolio kita, atau di sini ada juga yang namanya equity discretionary fund atau yang biasa disebut dengan kontrak pengelolaan dana gitu ya. Nah, kalau kontrak pengelolaan dana ini biasanya dilakukan oleh korporasi gitu. Tapi ini juga boleh terhadap retail gitu ya, tapi memang yang retailnya itu high net worth kayak gitu, yang memang benar-benar istilahnya kaya banget gitu ya, kayak tajir melintir lah gitu. Karena minimal dari investasi yang dilakukan di equity discretionary fund ini atau KPD ini itu minimal sebanyak 10 miliar sebetulnya kalau untuk sekarang gitu ya. Makanya hanya beberapa orang mungkin yang cocok untuk membuat KPD ini atau kontrak pengelolaan dana ini. Nah, terus yang ketiga, ini ada yang namanya reksadana saham. Gitu ya, reksadana saham itu ada ETF juga, itu termasuk reksadana saham juga gitu ya, bagian dari reksadana saham. Nah, dari ketiga kelas aset ini sebetulnya dia memiliki semuanya tingkat resiko yang berbeda-beda gitu ya. Dari money market itu dia memiliki tingkat resiko yang sedikit, yang paling kecil, lalu diikuti dengan government bonds, lalu corporate bonds, lalu equity, kayak gitu. Jadi kalau memang kita nggak terlalu suka dengan yang hasil yang beresiko, ini kita bisa ikutin tuh dari bagian yang ada di kiri atas. Nah, ini semuanya nanti akan menyambung kepada pembahasan kita yang selanjutnya nanti di belakang. Kayak gitu. Nah, setelah kita mengenali kelas-kelas asetnya, coba di next, Doni. Nah, setelah kita mengenali kelas-kelas aset, kita harus mengetahui profile liabilities kita masing-masing gitu ya, atau yang biasanya disebut sebetulnya goals kita untuk melakukan investasi ini untuk apa kayak gitu. Atau kalau misalnya di korporasi, kayak misalnya di dana pensiun, itu biasanya mereka menghitung tuh gitu ya, nanti uang atau misalnya partisipan yang akan pensiun itu dihitung kira-kira berapa tahun lagi gitu. Kalau misalnya 10 tahun, mereka harus mencari kelas aset yang cocok dengan jatuh tempo dari si penerima gitu ya, yang akan diterima oleh si yang pensiun tersebut. Nah, di sini yang dibagikan oleh marketnya, di sini kita coba untuk bagiin tiap-tiap kelas asetnya, di mana money market related itu maksimal, potensi return maksimalnya itu
adalah 1 tahun. Lalu untuk yang fixed income, government bond atau corporate bonds, itu kira-kira return maksimalnya itu bisa diperoleh selama 1 sampai 5 tahun. Lalu yang equity related, itu maksimal itu bisa di atas 5 tahun gitu ya. Kayak misalnya tadi kalau misalnya dana pensiun, mereka harus memenuhi kewajiban mereka selama 10 tahun mendatang, mereka nggak apa-apa tuh untuk melakukan penempatan di equity atau di saham secara signifikan, karena nanti return maksimalnya yang akan mereka dapat itu justru 10 tahun lagi sesuai dengan kriteria dari si equity tersebut. Kalau misalnya selama 10 tahun itu kita malah taruhnya di money market secara masif gitu, secara besar-besaran, itu justru kita akan rugi gitu. Kenapa? Karena tingkat return yang dihasilkan oleh money market itu relatif kecil. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya kita secara pribadi gitu ya, self manage, kita tinggal cari tahu nih kebutuhan kita untuk kedepannya kita butuh apa. Misalnya kita tahun depan nih setelah corona kita mau nikah misalnya gitu ya. Nah, kita jangan taruh di aset-aset seperti saham gitu. Mungkin kalau misalnya tinggal 9 bulan lagi, kita mungkin lebih cocoknya masuknya ke money market gitu, entah itu ke deposito, entah itu ke reksadana pasar uang gitu ya. Nah, jadi itu semua bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau goals kita untuk ke depannya. Jadi seperti itu. Ya, next lagi Dami. Nah, setelah kita mengetahui kelas aset, terus habis itu setelah kita mengetahui profile liabilities kita harus tahu juga nih yang namanya risk profile, gitu ya. Risk profile tiap-tiap dari kita masing-masing, kayak gitu. Nah, di sini ada 3. Mungkin yang pertama, mungkin yang paling gampang dulu konservatif, gitu ya. Nah, kalau konservatif ini penempatannya bagi kita yang memiliki konservatif, jadi yang mungkin yang belum tahu konservatif gitu ya, kita nggak mau terlalu menerima resiko yang terlalu besar gitu. Jadi kita maunya yang penting investasi yang kita lakukan itu untung walaupun keuntungannya hanya sedikit gitu. Walaupun keuntungannya hanya sebatas tingkat suku bunga BI. Kayak gitu ya. Itu termasuk konservatif. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang memiliki kriteria risk profile seperti itu, jadi disarankan untuk menempatkan minimal 50% dana Bapak Ibu ya di pasar uang. Minimal 50%, itu adalah batasannya. Sisanya 50%-nya lagi mungkin itu akan dibagi lagi gitu ya. Bisa 30 ke fixed income, bisa nanti 20-nya lagi ke equity atau 40-nya ke fixed income, 10%-nya ke equity. Itu terserah, yang penting minimal 50% itu kita tempatkan di pasar uang. Bisa 60% di pasar uang, bisa 80% di pasar uang, yang penting minimal 50%, gitu ya. Lalu moderat. Nah, kalau moderat, ini minimal 50% kita alokasikan di fixed income, government bond, atau corporate bonds, gitu ya. Jadi itu minimal 50%. Nah, sedangkan yang ketiga, ini agresif. Jadi kalau agresif, ini minimal 50%-nya itu kita tempatkan di equity. Kayak gitu. Jadi mungkin sekarang udah mulai cari tahu nih kira-kira kita ini termasuk ke dalam risk profile yang mana, konservatif kah, moderat, atau agresif. Tapi kenapa ini saya bahas, kenapa ini penting gitu ya, karena ini akan menjadi standar untuk melakukan atau untuk membuat strategik aset alokasi yang tadi kita bahas. Kayak gitu. Nah, karena kalau misalnya kita bicara soal SAA, ini kita nggak lepas dari yang namanya expected return yang kita mau dan juga expected risk yang akan kita hadapi nanti. Kayak gitu. Nah, ini sangat-sangat fleksibel sebetulnya kalau misalnya kita bicara tentang risk profile. Jadi kita bisa tahu nih kondisi ekonomi yang tadi sudah dipaparkan oleh tim riset dari Philip Sekuritas ya. Kalau misalnya kita melihat dari yang tadi, mungkin
perlambatan ekonomi gitu ya. Kalau saya melihatnya tadi perlambatan ekonomi masih ada, terus habis itu mungkin perlambatan ekonominya menyentuh negatif gitu ya pertumbuhannya. Lalu dari BI di state tadi memang kemungkinan tidak akan ada lagi pemotongan tingkat suku bunga, kalaupun memang ada mungkin nanti sekitar 25 bps lagi ke level 3,75% mungkin. Lalu untuk target indeksnya itu mungkin tadi saya coba untuk kalkulasikan secara rata-rata itu mungkin di kisaran 5.500 gitu ya untuk target indeks IHSG. Nah dari situ mungkin kita bisa tahu gitu ya kondisi yang akan kita hadapi selama 5 bulan terakhir ini kira-kira strategic aset alokasi apa sih yang kira-kira bisa maksimal kayak gitu. Nah dengan melihat tersebut sebetulnya kita tinggal menghitung nih expected return atau kita harus bandingkan expected return dari tiap-tiap kelas aset, baik itu money market, terus habis itu dari segi fixed income, dan juga dari segi equity. Kayak gitu ya. Nah, tadi kita lihat bahwa kondisinya tadi target indeks yang saya coba rata-ratakan dari angka yang dikeluarkan oleh Philip Securitas gitu ya, untuk divisi risetnya itu saya coba hitung di 5.500-an. Kita anggap 5.500 lah. Sekarang itu adalah indeks yang sekarang itu sekitaran 5.000 ya. 5.000. Nah, untuk mencapai ke 5.500 berarti kan itu kita masih ada spread sekitar 10% ya dari sisi equity. Gitu ya. Dari sisi equity kita punya tingkat ekspektasi return-nya itu 10%. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita secara pengelolaan itu untuk portofolio dari saham kita itu adalah indexing gitu ya, atau kita mungkin beli reksadana indeks saja atau ETF aja, itu kita punya ekspektasi return yang sebesar 10% sampai akhir tahun. Nah, kita udah dapat tuh angka dari satu kelas aset. Nah, sekarang kita bahas kelas aset dari fixed income, atau mungkin bisa kita bahas tentang reksadana fixed income gitu, kira-kira expected return-nya itu tuh seberapa besar. Nah, bagi pengelolaan reksadana yang mungkin secara di atas 80% itu atau di atas 90% itu masuknya ke fixed rate atau benchmark ya, government bond, ini kita bisa hitung. Nah, di mana kondisi sekarang yang FR82 itu yang yield-nya 10 tahun gitu ya. Ya, yang yield-nya 10 tahun, benchmark yang tenornya 10 tahun, itu kondisi sekarang itu yield-nya adalah 7% gitu ya. Kurang lebih lah 7%. Nah, kita udah dapet tuh, itu kan 7% YTM kan, kalau misalnya kita simpen sampai mature gitu ya. 7% kita udah dapet tuh tingkat return-nya. Nah, kita harus lihat lagi untuk kedepannya kira-kira apakah suku bunga BI ini itu masih turun atau enggak. Let's say kita katakanlah turun gitu ya, 25 bips point lagi. Nah, dengan penurunan 25 bips, ekspektasi yang saya kumpulkan dari para ekonom itu target yield obligasi yang 10 tahun itu bisa mencapai ke 6,5% gitu kan. Yang dari pasarnya adalah sekarang 7%, nanti pada saat penurunan lagi 25 bips untuk tingkat suku bunganya itu bisa mencapai 6,5%. Berarti kan kita punya spread tingkat keuntungannya 50 bips tuh gitu ya dari tingkat yield obligasi benchmark 10 tahun. Nah, dari tingkat yield benchmark 10 tahun yang kita dapat itu 50 bips, tinggal kita kalikan dengan durasi dari portofolio obligasi tersebut atau durasi dari obligasi yang 10 tahun tersebut. Nah, durasi obligasi yang 10 tahun itu untuk sekarang tadi saya hitung itu sekitar 6 tahun durasinya ya. 6 tahun. Nah, jadi tingkat yield yang obligasi 10 tahun itu kan 7%. Itu tinggal ditambahkan dengan 50 bips dikali dengan 6 tahun yang tadi. Berarti kan setengahnya itu sekitar 3% lah ya. Kita dapat 3%.
Nah, kalau misalnya kita tambahkan 7% ditambah 3%, itu sekitar 10%. Kayak gitu. Jadi kondisi sekarang, tingkat ekspektasi return antara equity dan juga obligasi itu sama, equal, 10%. Jadi kalau dari saya rekomendasinya kalau untuk sekarang, mungkin kalau misalnya kita mau coba untuk beli reksadana gitu ya, saya lebih merekomendasikan antara reksadana saham dan juga reksadana obligasi gitu ya. Ini sama gitu. Ini sama, bukan 50-50 ya, tapi bisa 40% gitu ya. Jadi lebih dominan. 40% di fixed income, 40% di reksadana saham, tapi di sini saya reksadana sahamnya mungkin lebih ke indexing, reksadana indeks atau reksadana yang ETF gitu ya. Jadi 40% di reksadana indeks, 40% lagi di reksadana obligasi, dan 20%-nya sisanya bisa taruh di reksadana money market. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa cari tahu target-target apa namanya tingkat expected return yang akan kita dapat dari tiap-tiap kelas aset. Jadi seperti itu. Kalau dari saya ya, kalau untuk sekarang. Nah, angka-angkanya itu dapat dari mana? Kalau tadi kan kita udah bisa tahu tuh angka dari target IHSG, kita bisa tanya dari Philips Sekuritas gitu ya. Tapi kalau untuk yang target yield-nya dari apa namanya dari pasar, itu kita harus coba untuk cari-cari di tempat yang lain mungkin kalau misalnya ada teman-teman atau mungkin partner-partner kita yang tahu tentang obligasi. Jadi seperti itu. Jadi itu aja sih kalau dari saya. Semoga ini bermanfaat ya kalau untuk sekarang secara strategi aset alokasi sampai 5 bulan terakhir ini untuk 2020. Jadi 40% di obligasi, reksadana fixed income, 40% di reksadana indeks gitu ya. Terakhir 20%-nya di money market. Jadi gitu. Baiklah, terima kasih Mas Faruk atas penjelasannya. Kita akan memasuki sesi Q&A ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya pertanyaan, baik kepada Philips Sekuritas atau Philips Asset Management, silakan untuk menuliskannya di question box yang tersedia. Beberapa pertanyaan masuk juga menanyakan untuk materi ya dan rekamannya, apakah di-share. Ya, materinya nanti akan kita share juga setelah webinar ini, nanti bisa diakses melalui ini ya, melalui Poems, lalu ke submenu research, ada di research notes ya. Dan untuk rekamannya paling cepat hari Senin ya atau Selasa, karena harus ada ini dulu convert dan juga editing ya. Nanti akan ditampilkan di YouTube Philips Sekuritas.
Baik, sudah beberapa masuk pertanyaan ke kami. Pak William menanyakan sektor Friend, bagaimana dengan Friend tidak ada dalam penjelasan sektor telekomunikasi yang ada di dalam penjelasan sektoral tadi, memang yang menjadi coverage tim research Philip ya, karena juga memang belum maksimal gitu ya untuk daripada SDM-nya, sehingga tidak semua sektor juga tercover gitu ya. Pak William juga menanyakan tadi sektor yang lain kenapa tidak dibahas gitu ya. Tapi kalau untuk Friend sendiri, karena memang juga Friend market cap-nya kecil ya, ada batasan gitu ya, market cap daripada SOP kita sendiri untuk dimulai coverage, dan juga memang dari segi telekomunikasi memang market share ya paling besar tadi 3 itu ya yang kita sebutkan, Telkom, XL, dan Indosat. Kemudian Pak Rifki Habani, bagaimana penghitungan untuk standar deviasi? Ya, standar deviasi kalau di Excel sih mudah ya, ada dengan STDEV ya. Itu merupakan kita melihat bagaimana deviasi ya daripada rata-ratanya gitu ya. Kalau semakin lebar deviasinya, semakin ini ya, semakin beresiko lah ya maksudnya. Tapi dari deviasi itu kita juga bisa melihat seberapa diskon lah ya, diskon atau premium sebuah saham jika kita bandingkan dengan rata-rata PI atau PBV-nya sama beberapa tahun terakhir ya. Jadi fungsi standar deviasi itu untuk menghitung diskonnya atau premiumnya lah ya, sebagai gambaran. Misalnya Telkom biasanya ditradingkan di 3 kali PBV contohnya, sekarang contohnya di average di 3 kali PBV contohnya gitu ya, dan sekarang PBV-nya 2,8 kali. Misalnya standar deviasinya 0,2 kali gitu ya, sekarang berarti 2,8 dibandingkan 3 tadi kan 0,2, berarti di minus 1 standar deviasi. Itu contohnya saja ya, kurang lebih seperti itu. Pak Riki Surya, apakah saat ini terjadi fake recovery dan memungkinkan terjadi koreksi setelah laporan keuangan kuartal 2 keluar? Fake recovery karena memang juga enggak juga sih dibilang fake recovery ya, karena pasar ekuitas bereaksi terhadap informasi terus-menerus ya, dan menurut informasi yang telah di price in ini harusnya memang kuartal 2 adalah bottomnya gitu ya. Memang kita kan belum kelihatan seberapa bottomnya, mungkin nanti Agustus awal atau Agustus pertengahan ya GDP keluar, dan juga laporan keuangan nanti IPS-nya berapa turunnya gitu ya di kuartal 2. Tapi harapannya memang market ekspektasi kuartal 3 dan kuartal 4 ada perbaikan gitu ya, untuk IPS emiten maupun dari GDP juga. Apakah nanti dengan downside risk tadi memang ada beberapa ya, seperti ya COVID-19 second wave gitu ya, atau ada PSBB lagi, bisa saja akan ada koreksi lagi. Tapi memang itu kemungkinan yang kecil lah ya, karena juga beberapa negara nampaknya tidak akan resort kepada itu lagi ya, malah kepada memperketat protokol kesehatan aja seperti itu. Kecuali ada resiko-resiko yang lain, bisa saja ada koreksi, tapi kita lihat mencapai 3.900 kembali agak kecil seperti itu kemungkinannya. Kemudian Pak Junet nih, pertanyaan nampaknya ke Mas Faruk. Mas Faruk menanyakan, Pak Junet menanyakan pada Mas Faruk, tadi dikatakan bahwa maksimal RDPU 1 tahun. Apakah ini artinya setelah periode invest di RDPU mencapai 1 tahun, RDPU tersebut harus direalisasi atau dijual dan dialokasikan ke RD lain? Atau bagaimana? Silakan Mas Faruk. Iya, jadi gini, sebetulnya bukanlah harus dijual atau enggak ya, tapi mungkin lebih ke tujuan investasi di reksadana tersebut apakah sudah memenuhi atau enggak. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya kita
maksimal 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 tahun gitu, mungkin 9 bulan 9 bulan ke depan itu kita ada satu target untuk membeli sesuatu atau mungkin ada goals tertentu, kita bisa coba untuk investasikan dana kita di reksadana pasar uang tersebut sampai 9 bulan ke depan gitu ya, sampai mencapai goals yang kita yang kita targetkan. Jadi seperti itu, pada saat udah mencapai 9 bulan ke depan, itu kita bisa coba untuk jual gitu ya, reksadana tersebut. Jadi bukan setelah 1 tahun itu kita bisa itu kita bisa langsung likuidasi bisa aja, tapi kalau misalnya kita nggak ada tujuan investasinya, itu mungkin agak sedikit melenceng dari tujuannya sebetulnya, kayak gitu. Baiklah, semoga menjawab ya Pak Junaid. Kemudian Pak Bayu ini menanyakan COVID-19 sekarang lebih berisiko mana Pak ya? Untuk reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Mengingat reksadana pendapatan tetap mempunyai resiko gagal bayar karena COVID-19 ini dibandingkan saham yang bisa comeback ketika IHSG naik. Bagaimana Mas Faruk menanggapi pertanyaan dari Pak Bayu ini? Ya, gimana? Sorry tadi agak sedikit ngeblank. Ini Mas Faruk ada pertanyaan dari Pak Bayu menanyakan ya antara reksadana saham atau pendapatan tetap untuk COVID-19 sekarang katanya lebih beresiko yang mana? Karena juga katanya reksadana pendapatan tetap mempunyai resiko gagal bayar ya. Kemudian kalau dibandingkan saham yang bisa comeback gitu ya ketika IHSG naik. Menurut Mas Faruk bagaimana? Ya, thank you dengan pertanyaannya. Jadi kalau untuk melihat tingkat resikonya lebih besar mana, mungkin saya akan coba breakdown lagi ya. Untuk yang dari sisi equity related, untuk yang saham, kalau dari sisi pengelolaan untuk yang saham itu biasanya mereka melihat dari segi pertumbuhan EPS-nya. Nah, kondisi sekarang dengan pertumbuhan EPS yang negatif, itu pengelola dana agak sulit untuk masuk ke saham, walaupun memang dilihat dari segi dari segi tingkat expected return spread dari IHSG target yang ada di market dan juga kondisi sekarang hari ini itu cukup menarik sekitar 10% yang tadi kita bahas. Cuma kalau misalnya kita breakdown per sahamnya dari tingkat EPS growth-nya yang negatif itu semua nggak clear gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang atau pengelola dana baik itu fund manager di insurance, dapen gitu atau asset management, mostly mereka lebih banyak straightforward-nya langsung ke obligasi. Memang sekarang mereka banyak yang bilang tahun ini tahun obligasi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah obligasi banyak yang default. Iya, memang, tapi itu adalah corporate bonds. Gitu ya. Itu sekali lagi itu adalah corporate bonds. Berbeda dengan halnya kalau misalnya kita subscription di reksadana pendapatan tetap yang isinya adalah government bonds. Kayak gitu. Itu beda cerita. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau beli atau mungkin subs di reksadana fixed income, kita coba baca dulu untuk fund fact sheet-nya ya. Isinya apakah lebih banyak government bonds-nya ataukah corporate bonds-nya. Kalau saya sih lebih menyarankannya kita coba untuk invest di reksadana yang komposisinya tuh lebih banyak government bonds-nya. Mungkin 80 atau 90% government bonds dibandingkan corporate bonds. Gitu. Ya, begitulah kurang lebih Pak Bayu. Terima kasih Mas Faruk atas jawabannya. Penting juga ya tadi ya membaca fund fact sheet juga sebelum kita subscribe atau membeli produk reksadana tersebut. Dan tampaknya ada satu nih pertanyaan terakhir dari Pak William tentang restrukturisasi kredit dalam banking ya. Bagaimana, apakah semakin bagus atau semakin buruk prospek banking? Waktunya tambah posisi atau sell dulu atau sementara waktu hold?
Banyak sekali berita asing beli banking Indonesia, apakah berita positif atau negatif untuk berita banking? Ya, pertanyaan akan dijawab juga oleh Pak Jasani. Silakan, Pak. Ya, baik. Untuk mengenai restrukturisasi kredit ya, itu memang ya dalam kondisi ekonomi seperti ini memang sebaiknya memang direstrukturisasi ya, daripada jadi kredit macet yang tentunya akan menggerus permodalan dari perbankan itu sendiri. Jadi memang seharusnya sih lebih baik direstrukturisasi itu apakah suku bunganya diturunkan ataupun tingkat jangka periode pengembaliannya diperpanjang gitu. Jadi memang untuk saat ini memang itu menjadi pilihan ya daripada membiarkannya yang jadi kredit macet. Mengenai banyaknya asing membeli perbankan Indonesia juga itu sebenarnya berita baik karena memang Indonesia dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia kan merupakan pasar yang besar ya, dan tingkat literasi keuangan termasuk juga penetrasi perbankan juga masih cukup rendah ya. Jadi memang masih ada ruang untuk bertumbuh. Sementara kalau kita lihat yang dari asing ini mungkin di negara asalnya pasarnya sudah mentok ya, sudah saturated, sudah develop gitu. Yang terakhir kan Cookmin ya mau masuk Bukopin, sementara sebelum itu juga ada Bank Permata dibeli oleh Bank Thailand. Jadi itu mungkin karena memang selain pasar Indonesia juga besar, dari sisi net interest margin ya juga paling tinggi ya dibandingkan dengan perbankan regional. Jadi itu juga yang membuat investor asing merasa tergiur melihat potensi dari perbankan di Indonesia yang selain juga masih ada ruang untuk terus bertumbuh dari tingkat profitabilitas juga cukup atau lebih baik daripada pasar di mana atau pasar domestik mereka sendiri seperti itu. Dan untuk kami sih melihatnya untuk saat ini mungkin hold dulu ya karena memang banyak sekali kendala bagi perbankan dimulai dari dana pihak ketiga yang tumbuhnya juga tidak signifikan. Nah, jadi kalau dana pihak ketiganya berkurang, tentunya juga akan mempengaruhi likuiditas dari perbankan itu sendiri. Seperti itu. Jadi menurut kami sih hold aja dulu, tapi seiring dengan ekonomi yang recovery, tentunya para perusahaan-perusahaan atau korporasi membutuhkan pendanaan ya. Salah satunya tentunya dari perbankan. Seperti itu. Ya, demikian semoga menjawab Pak William. Dan rasanya waktu juga sudah menunjukkan jam 5 lewat sedikit. Kita sudahi dulu sampai di sini webinar mid-year update. Semoga menginspirasi Bapak Ibu dan juga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu. Dan juga bagi yang meminta materinya sudah di-upload melalui halaman Poems di Sudmenu Research. Silakan untuk melihat dan mencerna gitu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang berkenan. Sampai jumpa lagi hari Senin ya untuk webinar tiap pagi, hari bursa. Kami ucapkan selamat sore dan salam cuan.